Meskipun kita tahu bahwa pikiran itu adalah pengingat yang kuat dengan segala kejadian-kejadian yang sudah dialami, karena ketika lahir, manusia itu bersih. Dalam otaknya jernih. Anda belum mengerti makna dan bahasa apapun. Bahkan, Anda belum mengerti apa yang terjadi di sekitar Anda. Ketika orang tua Anda dan sekitar Anda mengajak bicara, disitulah Anda mulai menginstal nasib Anda yang sekarang. Perlahan-lahan, informasi masuk ke dalam diri Anda. Dan di situ pula file-file dalam pikiran Anda mulai tersimpan rapi hingga saat ini. Ketika ada satu file terbuka, maka akan membuka file kognitif lainnya. Setiap file yang secara khusus memuat pengertian tertentu. Maka ketika Anda mendapatkan pengalaman tertentu, akal merekam semua itu dan menyimpannya dalam file khusus. Sebagai contoh, ketika file cinta. Ketika Anda menemukan sesuatu yang berarti cinta, maka akal akan merekam itu dalam file cinta tersebut. Begitupun dengan file marah, file kejutan, file bahagia, file sedih, dan file-file lain sebagainya. Contoh dalam kehidupan nyata. Suatu hari ada seseorang yang mengajak ngobrol saya, bahwa dia sedang terpukul dengan orang yang dicintainya. Padahal hubungan mereka sudah 7 tahun berjalan. Pada awalnya kehidupan wanita itu bahagia, sampai ada kejadian mendadak bahwa kekasihnya bertingkah beda. Sudah sulit dihubungi dan jarang-jarang lagi main bersama. Jarang juga menghabiskan waktu bersama. Hingga 5 bulan kemudian wanita itu mulai kesepian, bingung dengan hubungannya, dan mulai diisi dengan hari-hari yang kurang menyenangkan setiap harinya di dalam sebuah kamar miliknya. Dia merasa bahagia dan happy saat bertemu keluarga, temannya, tapi ketika melihat kamar itu, wanita tersebut kembali tersayat hatinya. Hingga satu waktu, wanita itu berobat ke spesialis psikologi. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk ke dalam kamar tersebut, kembali dia merasa kesepian. Isak tangisnya kembali pecah, dan muncul perasaan takut. Ketika bertemu saya jelaskan bahwa dirinya memiliki file tersebut. Dalam dirinya terdapat file khusus yang menyimpan seluruh peristiwa itu. File tersebut memiliki cabang dengan file yang terbuka. Maka untuk merubah secara menyeluruh harus dimulai dari dalam diri sendiri. Dan saya gunakan terapi menyikapi masa lalu dan mengenang masa lalu. Alhamdulillah hasilnya wanita itu merasa tenang. Pada pertemuan kedua saya kembali bertemu wanita tersebut dan mulai terapi untuk memutus alam bawah sadar. Metode ini berhubungan untuk memutus tali yang menghubung kepada laki-laki tersebut. Dan sampai yang ketiga, terapi untuk meningkatkan energi manusia yang berguna untuk menyeimbangkan 7 pusat kekuatan dalam diri manusia. Alhasil, 2 minggu kemudian wanita itu menghubungi saya dan dia mengatakan, saya sudah lebih bahagia sekarang. Hingga pada akhirnya, dari obrolan perjalanan itu saya meminta wanita tersebut untuk fokus menatap masa depan. Nah, dari kisah ini apa yang bisa Anda ambil pelajarannya? Masih berbicara mengenai nasib, karena hampir semua orang menyalahkan nasib dan berujung menyalahkan Tuhan. Misalkan seseorang tinggal di dalam gua dan dia ingin melihat matahari, apa yang harus orang tersebut lakukan? Jawaban Anda pasti dia harus keluar, karena matahari itu sudah ada sejak lama di sana. Begitupun dengan nasib yang sudah Anda bentuk sendiri selama ini. Dukungan masa lalu yang membuat Anda menjadi pribadi dan bernasib sekarang, maka dari itu, jika ingin berubah, keluarlah dalam kurungan tersebut. Karena keberuntungan Anda, kesuksesan dan kebebasan Anda sudah ada dan siap menunggu Anda. Mulailah menyusun rencana yang sesuai dengan keinginan Anda. Lakukan sepenuh hati tanpa berharap apapun. Sesuatu yang Anda lakukan dengan sepenuh hati dan penuh cinta akan mengikat harapan dan impian menjadi suatu keajaiban yang akan Anda terima. Berbeda dengan keinginan yang harus menahan satu dengan yang lainnya. Lihatlah file-file Anda dan bersihkanlah sekarang juga.